Bertemu kembali teman-teman dengan kami Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Berikut ini yang menjadi pembahasan kita adalah material besi holo atau sering disebut dengan stal kotak. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan square tubes. Terkait nama ini sebenarnya sebutan stal kotak juga familiar. Tapi asal-usul kata stal kotak mungkin perlu teman-teman ketahui, sebenarnya stal kotak ini juga adalah singkatan dari stal buisi kotak. Jadi karena dianggap terlalu panjang, maka disingkat menjadi stal kotak. Dan perlu teman-teman ketahui juga, karena besi holo dan besi stal kotak familiar hampir di beberapa macam besi logam, artinya besi holo ini tidak hanya yang terbuat dari material logam karbon rendah, tetapi ada juga material yang serupa dengan baja ringan atau sering disebut dengan puring atau besi puring, atau yang terbuat dari besi galvalum. Bukan itu maksud kita di sini, teman-teman. Yang kita maksud di sini adalah baja profil yang murni terbuat dari besi karbon. Besi holo yang sering digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan ada dua macam. Ini, teman-teman. Yang pertama, dia berbentuk persegi panjang. Dan yang kedua, berbentuk kotak. Untuk dimensi material besi holo persegi panjang maupun yang kotak ini sama, terdiri dari L, T, dan TB. L itu menandakan lebar bagian bawah, dan T itu adalah tinggi besi holo ini. Walaupun kasusnya untuk besi holo yang berbentuk kotak persis seperti ini, L dan T itu adalah sama, tetapi untuk penulisan dimensi dianggap berbeda karena ada satu jenis besi holo yang tidak berbentuk kotak melainkan persegi panjang seperti ini. Nah, hubungannya ini nanti pada penulisan dimensi material besi kita perhatikan pada tabel. Ini contoh tabel besi holo. Tertulis dengan kode LTP dan tebal. Tebal di sini disingkat dengan TB. L ini adalah lebar bagian bawah, T adalah tinggi. Kebetulan tabel yang saya ambil ini adalah besi holo kotak, yang berbentuk kotak yang seperti ini. Jadi ukuran L dan T-nya adalah sama, yaitu 20 mili, 20 mili. Panjang material besi holo standar pabrik adalah 6 meter. Oke, dalam hal ini, di tabel ini mungkin Anda jangan salah. Untuk standar ukuran panjang itu selalu dianggap dalam satuan meter. Jadi walaupun penulisan dimensi material besi holo bikin sejajar seperti ini, 20 kali 20 kali 6, terus tebalnya 0,6 mili, angka 20 yang di depan ini, yang untuk menjelaskan L dan T ini, dua-duanya adalah menggunakan satuan mili. Jadi yang beda itu adalah panjang standar besi holo. Dalam hal ini dianggap selalu dalam satuan meter. Oke, teman-teman, saya kira sudah jelas ya mengenai bentuk profil besi holo yang sering digunakan untuk keperluan konstruksi. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain besi pipa yang
kita bahas pada video sebelumnya, besi holo ini juga termasuk besi baja profil yang berongga. Jadi hanya ada dua macam besi baja yang berongga yang digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan. Yang pertama adalah besi pipa dan yang kedua adalah besi holo ini. Selain itu tidak ada yang berongga lagi. Bentuknya solid alias berbentuk plat atau berbentuk pipa dan sebagainya. Yang berongga itu hanya besi holo dan besi pipa. Oke. Kemudian mengenai aplikasi pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan material besi holo, perlu kita ketahui dua rumus perhitungan, yaitu yang pertama perhitungan luas cat, yang kedua perhitungan berat material. Perhitungan luas cat untuk besi holo bertujuan untuk mengetahui biaya pengecatan yang akan dilakukan untuk besi holo itu. Sebagaimana selalu saya sebutkan bahwa konstruksi baja yang menggunakan material besi baja wajib dicat dengan menggunakan cat dasar bentuk sinkromet atau galvanis dan lain sebagainya, atau hingga pada cat finishing. Oleh sebab itu, untuk keperluan perhitungan biaya maupun perhitungan kebutuhan bahan cat, berarti kita harus mengetahui luas besi holo yang akan dicat. Rumusnya adalah L tambah T kali 2 kali L. L di sini adalah L yang pertama itu menjelaskan tentang lebar besi holo, ditambah T kali 2 kali L. L yang terakhir ini menjelaskan tentang panjang material. L ini boleh diganti dengan P dalam arti panjang, sementara L di sini ini adalah singkatan dari length yang berasal dari bahasa Inggris, length. Jadi L pada rumus ini bisa diganti P yang menjelaskan tentang panjang material. Kita ambil satu contoh material besi holo berbentuk kotak, teman-teman. Misalnya ukuran besi holo tersebut 60 kali 60 kali 4 mili. Oke, teman-teman, perhatikan penulisan besi holo di sini. Seperti inilah yang seharusnya selalu dicantumkan untuk perhitungan tonase maupun untuk gambar-gambar konstruksi bangunan yang menggunakan material baja. L kali T kali TB. Jadi menjelaskan tentang lebar besi holo, tinggi besi holo, dan tebal besi holo tersebut. Nah, kita aplikasikan berapakah luas permukaan cat untuk besi holo ini. Caranya demikian, teman-teman. Kita harus menjumlahkan setiap sisi besi holo tersebut. Kita konversi menjadi meter. 60 mili itu berarti 0,06 meter. Ditambah 0,06 meter, itu masih berbentuk L begini ya, teman-teman. Perhatikan kursor saya yang ada bulat-bulatnya ini. Terus dikali 2. Dikali 2 dia supaya berbentuk kotak. Jadi terhitung semua kelilingnya. Terus dikali 6. 6 ini adalah panjang standar besi holo ini. 6 meter standar pabrik. Kita misalkan besi holo tersebut masih utuh. Dan hasilnya adalah ini, teman-teman. 1,44 meter persegi. Jadi kebutuhan pengecatan untuk besi holo 60 kali 60 kali 4 mili per meter per batangnya itu adalah seluas 1,44 meter persegi. Sekali lagi perlu dicatat, sama kasusnya dengan besi pipa,
Pengecetan besi holo juga umumnya hanya dilakukan pada permukaan luar. Jadi bagian dalam besi holo tidak pernah dicat. Namun demikian bukan berarti tidak boleh. Hanya saja untuk anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan besi holo yang menjadi kebiasaan para pemborong atau mandor bangunan, yang dihitung adalah permukaan luar besi holo saja. Jadi luas permukaan ini adalah luas permukaan saja. Namun demikian, jika pengecetan dilakukan sisi luar maupun sisi dalam, berarti ini langsung dikalikan 2 menjadi 2,88 meter persegi. Berikutnya teman-teman, lalu bagaimana kita menghitung berat besi holo jikalau kita tidak memiliki tabel? Bisa, yaitu dengan rumus ini teman-teman. L tambah T kali 2 kali L kali TB kali 7.850 kg. 7.850 kg ini adalah berat jenis baja standar internasional. Dalam perhitungan tonase berat material baja, apapun jenisnya, yang menjadi acuan adalah angka ini teman-teman, 7.850 kg per meter kubik. Nah, sekali lagi saya juga menyampaikan tentang huruf L di sini karena ada 2. L yang pertama di depan ini adalah menjelaskan lebar besi holo, dan L yang di tengah ini adalah menjelaskan tentang panjang besi holo. Misalnya kita ambil satu contoh besi holo yang berbentuk persegi panjang. Misalnya holo 40 kali 80 kali 2,3. Berapa berat material tersebut? Begini, kita langsung aplikasikan melalui rumus. Sama dengan 0,04. Ini berasal dari 40 mili, setelah dikonversi menjadi meter, hasilnya 0,04, ditambah 0,08, ini berasal dari 80 mili, konversi menjadi meter, hasilnya 0,08 meter, dikali 2 sisi, terus dikali 6. 6 ini adalah panjang standar besi holo. Kita anggap yang akan kita hitung itu besi holo tersebut masih dalam keadaan utuh. Terus dikali 0,0023. Ini adalah hasil konversi dari tebal besi holo. Di sini tertulis 2,3. Ketika kita konversi menjadi meter, hasilnya adalah 0,0023. Lalu dikalikan berat jenis, hasilnya adalah 25,999 kg, atau kita bulatkan menjadi 26 kg per batang. Jadi yang penting kita catat adalah di sini teman-teman, berat material yang hendak teman-teman hitung itu apakah masih utuh satu batang atau berapa meter. Itu perlu teman-teman pastikan. Kemudian tentang dimensi material besi holo yang akan dicatat. Perhatikan tebalnya. Mengapa demikian? Karena ukuran yang sama, besi holo itu bisa beragam tebalnya. Mari kita kembali pada contoh tabel yang pojok kiri atas ini. Sengaja kami ambil satu ukuran besi holo, yaitu 20 kali 20, panjangnya 6 meter, ini 6 meter, tapi perhatikan sini tebalnya bermacam-macam. Ada 0,60 mili, ada 0,8 mili, ada 0,7 mili, ada yang sampai 1 mili. Otomatis berat material tersebut juga berbeda-beda. Kasus yang sama juga terjadi pada ukuran yang lain. Misalnya, besi holo 60 kali 60 ini teman-teman, sengaja saya ambil tebal 4 mili, sebenarnya kurang dari 4 mili juga ada, atau lebih dari 4 mili juga masih ada. Demikian juga ini teman-teman.
besi holo 40 kali 80 kali 2,3. Ini adalah ukuran yang terkecil, tebal besi yang terkecil untuk ukuran ini tempat. Di atasnya ini yang tebal 2,6, 3,2, 3,6 mili masih ada. Jadi selain panjang material yang hendak dihitung, pastikan dulu tebal besi holo yang akan Anda gunakan itu. Berapa tebalnya. Jadi sekali lagi penulisan besi holo juga perlu supaya lengkap. Jangan disingkat-singkat sebagaimana biasanya para pekerja konstruksi misalnya hanya menulis besi holo 40 kali 80, jangan. Itu belum menunjukkan satu dimensi ukuran yang akurat. Atau hanya menulis dengan besi holo 60 kali 60. Itu tidak boleh. Harus lengkap dengan tebal material yang akan digunakan. Demikian teman-teman pengenalan dasar tentang dimensi material besi holo beserta jenis-jenisnya. Sekian dan terima kasih.